Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi bersama saya Andi Romdani. Pada video kali ini kita akan coba untuk berbagi tentang ada 4 cara kita berpikir positif agar kita bisa hidup lebih tenang dan damai. Berpikir positif ini sangat penting sekali sahabat-sahabat semuanya, karena dengan kita bisa berpikir positif maka kita bisa membuang pikiran-pikiran negatif kita yang ada di dalam diri kita. Ketika pikiran positif kita lebih dominan di dalam diri kita, maka energi-energi positif akan hadir di dalam diri kita dan kita bisa memberikan sebuah vibrasi positif terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya minta pada sahabat-sahabat semuanya jangan lupa untuk subscribe channel Andi Romdani ini agar bisa berkembang dan tetap bisa berbagi ilmu dan kebermanfaatan kepada sesama. Mengapa berpikir positif itu sangat penting sekali untuk kita bisa menjalani kehidupan kita, apalagi di zaman-zaman sekarang ini di mana perkembangan digitalisasi begitu masifnya. Orang-orang inginnya hidup serba instan, tidak mau menjalani proses, tidak mau menerima proses. Ketika sesuatu hal yang diinginkan melalui sebuah proses, maka mereka akan merasa kecewa, stres, malahan bisa depresi. Depresi ini tidak hanya menjangkiti orang-orang dewasa saja, tapi sekarang anak-anak remaja bisa terjangkiti dengan depresi ini. Karena itu, saya rasa penting sekali untuk kita bisa berpikir positif agar kita bisa menjalani kehidupan kita bisa lebih tenang dan bisa lebih bahagia. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa berpikiran positif dan bisa hidup lebih tenang. Yang pertama, pahami manajemen panik. Bagaimana kita bisa melihat atau mengetahui gejala-gejala dari stres kita ini. Panik ini disebabkan karena kita terlalu takut, terlalu khawatir akan hal-hal yang di luar kendali kita. Makanya itu yang membuat kita menjadi stres. Nah, itu bagaimana kita bisa mengelola atau mengendalikan rasa panik ini yang ada di dalam diri kita agar kita bisa lebih tenang, lebih bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Kita bisa mengelola emosi kita, kita bisa mengelola rasa yang ada di dalam diri kita agar kita tidak menjadi orang yang panikan. Terus yang kedua, fokus pada solusi. Kita coba untuk melihat bagaimana sesuatu hal yang bisa membuat kita bisa menjadi stres, bisa menjadi tidak tenang, atau problem-problem yang membuat pikiran kita menjadi negatif. Kita coba mencari solusinya, apa penyebabnya. Kita coba bermeditasi, kita coba untuk merenungkan hal-hal apa yang membuat diri kita bisa menjadi stres atau depresi, atau yang membuat kita tidak bisa tenang. Ketika kita sudah mengetahui hal-hal apa yang menjadi penyebabnya, maka lebih mudah untuk kita mencari solusinya, untuk membuat solusinya. Makanya perlu sekali sahabat-sahabat semuanya untuk kita berdialog dengan diri kita sendiri. Itulah pentingnya ketika kita sendirian gitu, menyendiri, kita lebih fokus untuk mencari sesuatu yang menjadi kendala atau gejala-gejala stres yang ada di dalam diri kita, atau yang membuat
problematika dalam kehidupan kita yang buat kita tidak bisa merasakan ketenangan dan kedamaian dalam diri kita. Makanya perlu sekali untuk kita fokus untuk mencari solusi dari penyebab-penyebab permasalahan atau problematika yang kita rasakan. Terus yang kedua, yang ketiga ya, kita coba untuk belajar bersyukur atau membesarkan ruang syukur yang ada di dalam diri kita. Kita coba untuk mensyukuri hal-hal terkecil yang kita miliki, yang ada atau yang hadir di dalam diri kita. Kita coba untuk mensyukurinya, kita belajar bersyukur ya, walaupun sekecil apapun yang kita miliki, yang kita rasakan, karena itu adalah sebuah nikmat. Maka ketika kita sudah mampu untuk bersyukur, maka kita akan bisa lebih tenang. Dengan bersyukur ini, kita juga bisa merasakan kedamaian atau ketenangan di dalam hidup, karena syukur adalah sebuah proses penghambaan yang tertinggi sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta itu. Makanya ketika kita sudah mampu untuk mensyukuri apapun yang ada dan hadir di dalam kehidupan kita, maka kita bisa lebih ikhlas dalam menerima setiap realita kehidupan yang kita alami atau yang kita jalani. Yang keempat, kita coba untuk mengingat hal-hal yang menyenangkan. Kita mengingat momen-momen yang sudah kita lewati yang bisa membuat kita senang, yang membuat kita bahagia. Kita coba mengingatnya. Dengan begitu, maka energi-energi negatif atau pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kita, kita bisa membuangnya. Dengan pikiran positif ini, dengan kita mengingat hal-hal yang menyenangkan yang ada di dalam diri kita, maka kita lebih mudah untuk bisa bahagia, lebih mudah untuk kita bisa mengontrol emosi kebahagiaan kita, dan kita bisa hidup lebih sejahtera dan emosi kita bisa kita stabilkan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, itu ada 4 hal atau 4 cara kita bisa berpikir, 4 cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita sudah mampu menerapkan 4 cara berpikir positif yang tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka otomatis kita bisa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Karena banyak sekali problematika kehidupan yang kurang kita pahami, yang di luar kendali kita, yang kita terlalu mengkhawatirkannya, yang kita terlalu memikirkannya, sehingga itu yang membuat diri kita menjadi stres, diri kita menjadi depresi. Karena itu kita pasrahkan saja semuanya kepada Sang Pemilik kehidupan. Kita jalani saja apapun yang ada dan hadir di dalam kehidupan kita, kita terima dan kita ikhlaskan semuanya, maka kita bisa menjadi lebih bahagia dan lebih tenang dalam menjalani kehidupan kita ini.